Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang risiko dan tingkat imbalan. Yang pertama, kita membahas tentang realisasi dan ekspektasi tingkat imbalan dan risiko. Nah, bagaimana dibilang realisasi imbalan atau imbalan tunai? Berarti dia mengukur gain atau loss dari satu investasi. Rumusnya itu ending price ditambah cash distribution kemudian dikurang beginning price. Dimana cash distribution itu biasa kita sebut dengan dividen. Kita juga bisa menghitung tingkat imbalan dalam bentuk persentase, yaitu kita langsung bagi saja cash return yang tadi dibagi beginning price. Kemudian kita membahas tentang ekspektasi imbalan, yaitu sesuatu yang diharapkan akan diperoleh di masa depan oleh investor dari suatu investasi. Nah, ekspektasi imbalan ini merupakan rata-rata tertimbang dari imbalan yang mungkin terjadi, di mana peluangnya ditentukan oleh probabilitas kejadian. Nah, ini tadi rumusnya. Itu rate of return dikali probabilitasnya. Nah, di sini yang menjadi probabilitas adalah yang di kolom D, yaitu 20% sampai 100%. Di mana hasilnya itu adalah yang di kolom G, yaitu berarti dia bisa saja kemungkinan minus, ya kan? Karena tadi ini minus 2% sampai 12,6%. Nah, itu rentangnya. Kemudian kita lanjut dengan mengukur risiko. Mengukur risiko itu dapat dikuantifikasi dengan menghitung varian atau standar deviasi. Nah, di mana varian itu adalah kuadrat dari perbedaan rata-rata antara realisasi imbalan residual dengan harapan imbalan. Sedangkan standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari variannya. Nah, tadi kita membahas tentang probabilitas distribusi. Apa sih itu probabilitas distribusi? Yaitu satu imbalan investasi yang berisikan seluruh kemungkinan tingkat imbalan dari investasi yang berkaitan dengan probabilitas tiap hasil keluaran atau outcome. Nah, di sini kita bisa lihat probabilitas distribusi dari imbalan treasury bill dan common stock. Nah, treasury bill itu kan kita tahu dia investasi yang cukup aman, sedangkan common stock itu tergantung resikonya. Di mana resikonya itu rate of return on investment ada minus 10 sampai 40%, berarti rentangnya itu cukup jauh ya. Sedangkan untuk yang treasury bill tadi, 5% itu rentangnya 5% dan dia kemungkinannya 100%. Jadi dia hanya 100% gitu. Nah, lanjut. Seperti yang saya bilang tadi, kalau treasury bill itu merupakan suatu barang tunggal dengan tingkat imbalan sebesar 5%, yang mengindikasikan bahwa terdapat 100% probabilitas yang akan menghasilkan imbalan 5%. Sedangkan yang tadi untuk publishing shortfall, dia memiliki kisaran dari minus 10% sampai 40%. Berarti dia sangat berisiko ya, sedangkan treasury bill itu termasuk investasi yang aman. Nah, risiko tadi diukur menggunakan varian, rumusnya seperti ini. Rate of return dikurang expected return. Dikuadratkan, kemudian dikali probability of return. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang tadi, investment itu akan ada dua, treasury bill dan common stock yang di PPT sebelumnya. Yang ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari expected return, kita bisa melihat bahwa treasury bill itu 5% dan common stock itu 15% sebagai seorang investor. Tentu kita akan memilih yang lebih tinggi kan returnnya. Sedangkan standar deviasinya bisa saja berbeda. Nah, berarti kita harus mempertimbangkan risikonya. Risikonya kita lihat dari mana? Berarti dari standar deviasi. Nah, di mana yang paling berisiko di sini adalah yang common stock, di mana dia terdapat 12,85% lebih tinggi ya daripada yang treasury bill. Sehingga pilihan seseorang investor terhadap risiko dari suatu investasi itu tergantung kepada investornya sendiri, apakah dia siap untuk memilih risiko tersebut atau tidak. Nah, lanjut ya, kita lanjut tentang sejarah tingkat imbalan pasar keuangan. Nah, sejarah tingkat pasar keuangan itu
dibilang para investor memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi dari investasi yang lebih berisiko. Nah, kenapa tadi? Ya pastinya treasury bill contohnya tadi, dia kan hanya memiliki 5% imbalannya. Sedangkan untuk yang common stock, dia mempunyai kemungkinan dari minus 10% sampai 40%. Ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya si investor itu menginginkan harapan tingkat imbalan yang lebih tinggi yang sederhana dapat diartikan bahwa mereka berharap dapat merealisasikan imbalan yang lebih tinggi. Padahal kan kita nggak bisa menjamin apakah imbalan tersebut akan diperoleh. Nah, ini yang bisa kita lihat tentang grafik-grafik keuangan di investasi keuangan di Amerika Serikat. Oke, lanjut tentang tingkat imbalan rata-rata geometrik dan aritmetik. Dimana di sini yang paling rumit itu biasanya yang geometrik. Nah, untuk yang geometrik sendiri, itu biasanya untuk menjawab pertanyaan, berapa tingkat pertumbuhan investasi Anda? Sedangkan untuk yang aritmatik, itu menjawab pertanyaan, berapakah rata-rata tingkat imbalan tahunan? Nah, rumus geometrik sendiri, itu seperti ini. Sedangkan untuk yang aritmatik, seperti yang saya bilang tadi, dia lebih sederhana. Nah, tingkat imbalan rata-rata aritmatik dihitung dengan menggunakan tingkat imbalan tahunan, sedangkan geometrik berdasarkan periode masa lalu. Kemudian, apa saja yang menentukan harga saham? Harga saham cenderung akan meningkat bila ada kabar baik tentang profit masa depan. Artinya, jika terdapat kabar baik ataupun seorang investor mendapat kabar baik tentang suatu profit di masa depan, maka harga saham akan cenderung meningkat. Sedangkan apabila sebaliknya, maka harga saham akan menurun. Maka pergerakan harga saham dipengaruhi oleh spekulan dan sentimen investor. Kemudian ada namanya hipotesis efisiensi pasar, di mana harga sekuritas itu merefleksikan harapan arus kas masa depan yang didasarkan pada seluruh informasi yang telah diketahui oleh investor. Sedangkan efisiensi pasar, di mana seluruh informasi yang tersedia berkaitan sepenuhnya dengan harga sekuritas dan imbalan yang diperoleh para investor yang mereka tidak dapat yang atas investasi mereka yang tidak dapat diprediksikan. Nah, di sini efisiensi market hipotesis terbagi atas 3, yaitu ada weak form efficiency market hypothesis, semi strong form efficiency market hypothesis, dan strong form efficient market hypothesis. Nah, di sini berdasarkan video yang sudah saya lihat, bilang untuk yang pertama, dia kan lemah berarti. Nah, ini karena berdasarkan pada volume dan harga pasar saham masa lampau informasinya. Sedangkan untuk yang kedua, selain berdasarkan volume dan harga saham masa lampau, dia juga diikuti dengan info secara publik. Sedangkan untuk yang strong, itu bukan hanya info secara publik, tapi informasi juga secara privat. Jadi, ketika hipotesis market kuat, berarti dia mempunyai banyak informasi. Ya, jadi secara umum pasar diharapkan setidaknya berbentuk weak form yang strong. Ya. Oke. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 9. Saya mengucapkan terima kasih.